Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robby di channel Visualogiksta. Di video kali ini kita akan membahas produk dari HKM yaitu Porsche 911 GT3R Range Sport. Ini adalah rilisan yang lumayan saya tunggu dan baru rilis di Indonesia pada awal Juni 2025. Produk ini spesial bagi saya karena nggak ada juga di produsen lain. Nah, seperti apa sih produk dari HKM ini? Kita akan lihat nanti. Sebelumnya kita lihat dulu packagingnya. Untuk packagingnya sendiri dia menggunakan acrylic display di bagian dalam dan di bagian luarnya ada cover kertas seperti ini dengan logo HKM di depan. Lalu di samping kirinya seperti ini, di samping kanannya seperti ini. Di bagian belakang di sini ada tulisan Range Sport dan juga ada ilustrasi dari Porsche-nya teman-teman ya. Lalu di bagian bawah di sini ada warning. Yang sayangnya ini nggak ada license dari Porsche-nya, jadi ini produk unlicensed teman-teman. Tapi walau begitu produk ini tuh spesial karena mobil aslinya juga spesial dan dia dibuat limited teman-teman ya. Saya juga sekarang punya yang versi 1:64-nya nih. Nah, seperti apa produknya? Langsung aja kita akan unboxing diecast-nya sekarang. Nah, ini dia yang udah saya buka packagingnya teman-teman. Saya lihat akriliknya sih bagus ya, lumayan tebal, nggak ada yang runcing di bagian ujung-ujungnya juga. Cuman dia itu loose banget nih. Tuh. Ini kalau kalian salah megang aja bisa lepas. Jadi hati-hati kalau kalian mau buka akriliknya ini dari covernya, langsung aja pegang bagian bawahnya biar nggak jatuh gitu ya. Kalau kalian pegang akriliknya ini, dia pasti jatuh seperti itu teman-teman. Terus untuk akriliknya lumayan generik ya. Di sini nggak ada logo HKM-nya juga dan kita akan langsung buka aja. Nah, di dalamnya seperti ini teman-teman. Untuk base-nya sendiri ini bagus ya teman-teman. Dia ada teksturnya gitu, kelihatan ya sama kalian. Nih. Tuh, ada teksturnya teman-teman ya. Lalu di bagian bawahnya di sini ada plat dengan besi ya, platnya dilapisin lagi kayak kaca gitu dan di engrave dengan tulisan GT3R Range Sport dan di bawahnya ada tulisan limited 999 piece yang saya sih nggak percaya ya dengan limited ini. Lalu di sini juga ada logo HKM-nya dan sekarang kita akan lihat dulu kegantengan dari si GT3R Range Sport ini. Cakep banget ya teman-teman. Kita akan lihat sekilas, semoga aja nggak ada yang dent. Di bagian depannya kelihatannya sih aman. Lalu kita lihat bagian samping kirinya kelihatannya juga aman ya tuh. Nah, kalau ada yang nanya ini spionnya kemana, ini dia udah pakai kamera teman-teman ya. Jadi nggak pakai lagi spion di kiri kanan. Sistemnya digital seperti itu teman-teman. Lalu di bagian belakangnya, nah, ini untuk belakangnya juga kelihatannya sih aman. Terus di bagian samping kanannya seperti ini teman-teman, kelihatannya aman. Jadi langsung aja kita akan bahas detailnya sekarang ya. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari bagian wingnya dulu. Untuk wingnya ini dia lebar dan gede banget teman-teman. Ini mungkin terinspirasi dari Porsche 935-77 atau ini bisa juga mengambil referensi dari Singer DLS karena seingat saya salah satu desainernya juga dari Singer ya teman-teman. Tuh. Ini untuk Singer ya seperti ini wingnya, lebarnya juga sama gede ya, walaupun yang Singer sih agak sedikit lebih kecil. Nah, ini yang Porsche 935 seperti ini teman-teman, wingnya ya gede dan lebar banget tuh. Nah, seperti itu ya. Dan di bagian wingnya ini dia part terpisah dan dia plastik. Terus juga di sini ada logo Porsche yang gede banget dan tulisannya juga detail, nggak ada bleber-blebernya, bagus sekali. Lalu di bagian bawahnya di sini dikasih decal carbon fiber seperti itu. Decalnya sendiri saya suka, ini nggak terlalu gede, nggak kayak sisik ular gitu ya jatuhnya. Dan ya bagus seperti itu. Lalu di bagian bawahnya sini ada warna merah dan finishingnya sih biasa aja. Untuk catnya sih oke ya teman-teman. Lalu di bagian sini juga dikasih motif carbon fiber juga dan untuk detailnya ini oke banget loh ya. Lalu di bagian kiri kanan di sini ada over fender yang gede banget teman-teman. Nih bisa kalian lihat ya, gede banget tuh. Dan untuk cat warna putihnya ini bagus, nggak ada noda-noda sisa castingan ya. Lalu kita lihat bagian sebelah sini ada kaca belakang, dia bahannya dari mica dan untuk list warna hitamnya juga ini rapih banget loh ya teman-teman. Di bagian dalamnya juga kita bisa lihat ada roll bar warna hitam. Itu warna hitam atau motif carbon fiber tuh. Nanti akan saya coba buka kalau bisa dibuka ya teman-teman. Lalu kita lanjut bagian atasnya. Di sini ada antenanya dari plastik lumayan keras, tapi hati-hati ya, jangan sampai kesenggol atau ketarik gitu, nanti akan lepas atau patah dan susah banget untuk masangnya lagi. Lalu di bagian atapnya sini dikasih motif carbon fiber juga sama dengan bagian wingnya ini. Untuk motif carbon fibernya lumayan rapi, sayangnya ini nggak di finishing lagi biar lebih mengkilap gitu ya teman-teman. Untuk detail lainnya di sini kita bisa lihat motif carbon fibernya itu sampai ke sela-sela ya teman-teman, nggak ada gap yang terlihat patah gitu ya si motif carbon fibernya. Terus juga untuk detail baut-bautnya kelihatan banget tuh seperti itu. Dan ya seperti itu untuk bagian belakangnya cukup oke, walaupun bagian atapnya ini kurang kinclong aja menurut saya ya. Sekarang kita akan lihat bagian depannya teman-teman.
Nah, untuk bagian depannya seperti ini teman-teman, bisa kita lihat di kaca depan yang dari akrilik ini ada tulisan Porsche yang gede banget, di bawahnya ada background warna hitam. Terus untuk tulisan Porsche-nya sendiri ini dia detail, nggak ada bleber-blebernya teman-teman ya. Lalu untuk wipernya sendiri ini part terpisah. Hati-hati nih kalau kayak gini tuh bisa lepas atau patah ya teman-teman, jadi jangan sampai ketarik seperti itu. Dan untuk list kacanya sendiri dia lumayan rapi, sama dengan bagian belakang tadi ya, presisi banget. Di bagian interiornya bisa kita lihat ada roll bar di kiri kanan nih, di bagian sebelah sini dan di bagian sebelah sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu lanjut ke bagian bawah, di sini ada motif carbon fiber lagi teman-teman. Motif carbon fibernya masih sama dengan bagian atap dan wingnya tadi. Motifnya nggak terlalu gede, saya suka, dan finishingnya sayangnya masih sama dengan bagian atap ya, masih ada yang kurang glossy gitu ya. Terus di bagian sini juga ada tempat pengisian bahan bakar teman-teman. Lalu di bagian bawahnya sini ada grillnya sendiri ada teksturnya ya. Nah, ini ada teksturnya seperti itu. Untuk kedetailannya ini detail banget loh teman-teman ya, menurut saya. Garis-garis bodinya juga jelas banget, catnya nggak terlalu tebal seperti yang bagian sebelah sini, warna merahnya cukup bagus. Dan untuk detailnya juga dapat banget nih, seperti yang bagian sebelah sininya ini ada detail lain di cat warna hitam. Terus di bagian sini ada logo Porsche yang nggak terlalu gede juga tuh, kalian bisa lihat. Di bagian bawah sini ada dua warna hitam, itu klip kalau di mobil aslinya teman-teman, cuman di sini dikasih decal doang. Terus di bagian kiri kanan di sini ada warna putih. Untuk warna putihnya sendiri bagus, dia nggak ada sisa castingan seperti yang kalian lihat di sebelah sini. Biasanya untuk warna putih itu kalau ada detail seperti ini dia ada hitam-hitamnya, sedangkan di HKM ini nggak ada ya teman-teman. Lalu lanjut ke bagian kiri kanan, di sini ada decal kan ya, strip seperti itu. Untuk garis warna hitamnya sendiri rapi, tuh bisa kalian lihat. Di bagian sininya juga sama ya. Lalu sekarang kita akan lihat bagian lampunya. Untuk lampunya sendiri detail bagian dalamnya oke banget loh. Tuh bisa kalian lihat ya, detail lampunya seperti itu. Di bagian kanannya juga sama, dan ini juga di sekelilingnya dikasih list warna hitam. Nah, yang benar seperti ini teman-teman ya, jadi biar kelihatan lebih realistis gitu ya. Lanjut kita lihat bagian depannya. Di sini kita bisa lihat ada tow hook yang kecil banget tapi ada teman-teman. Nih, kelihatan nggak? Nah, ini nih yang merah kecil ini dia tow hook ya. Nih, di bagian kiri kanannya di sini ada sirip-siripnya juga, dikasih decal pinggirannya dong, decal motif carbon fiber juga. Nah, ini dikasih decal ya bagian sebelah sini, di bagian bawahnya juga. Lalu di sini juga dikasih decal carbon fiber sampai ke lips bagian bawahnya sini juga dikasih decal carbon fiber. Sebentar, saya kasih lighting lagi. Tuh, dikasih decal motif carbon fiber teman-teman ya. Dan di bagian atasnya sini ada air vent, cuman di sini dia nggak bolong teman-teman ya, tapi ada tekstur grillnya seperti itu. Di bagian sini juga harusnya sih bolong. Nah, ini bolong ya teman-teman ya. Ini bolong sampai ke bagian ban depan ini nih tuh. Nah, saya lampuin nih. Tuh, bagian kiri kanannya itu bolong teman-teman ya. Cuman bagian tengahnya nggak bolong. Seperti itu teman-teman. Untuk bagian depannya overall rapi. Terus juga detail catnya oke, walaupun finishingnya ini kurang mirror effect bagi saya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya teman-teman. Nah, ini dia tampak samping kirinya teman-teman. Gahar banget ya ini. Aura balapnya tuh udah kerasa banget. Perpaduan antara warna putih, biru, merah, dan di bagian sini ada motif carbon fiber juga. Ini udah garang banget ya teman-teman. Walaupun mobil kolektor gitu ya, tapi ini dibuat sekeren ini. Sekarang kita akan bahas di bagian sebelah sininya dulu seperti biasa. Ini tuh lekukan bodinya nggak biasa teman-teman ya. Di bagian sebelah sini tuh bolong ya. Ini bolong loh teman-teman tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau angin tuh masuk ke sini, terus juga angin dari ban itu keluarnya ke sini teman-teman ya. Ada jalurnya sendiri. Dan ini lampu belakangnya itu sampai ke bagian sebelah kiri sini ya. Terus di bagian sebelah sini juga ada motif carbon fiber. Dia detailnya oke banget loh. Sama dengan ke atas dan juga wing sebetulnya ya. Tapi detailnya cakep banget nih untuk HKM. Dan kita lihat bagian rodanya sendiri. Di sini ada decalnya ya. Dan untuk velgnya ini akurat banget sama dengan mobil aslinya kalau saya lihat sebelumnya ya. Lalu di bagian dalamnya juga ada disc brake dan kaliper seperti itu. Lalu lanjut ke bagian sebelah sini ada logo yang kecil banget, sayangnya kurang kelihatan sama saya. Semoga di kamera kelihatan. Lalu di bagian sini ada air intake lagi dengan motif carbon fiber dan dia sepertinya bolong ya. Enggak sih, enggak bolong sampai ke dalam ya, tapi detailnya cukup oke. Lalu di bagian sini ada kaca yang tertutup warna hitam ya teman-teman. Di sini juga ada detail warna birunya. Terus di bagian sininya ada kaca juga. Kacanya sih lumayan glossy ya. Cuman untuk listnya ini bener-bener detail banget loh. Nih, kelihatan nggak? Tuh, untuk list kacanya cakep banget ya. Bagian interiornya kelihatan nggak sama kalian?
Nantilah saya coba buka ya, biar lebih enak ngelihat dalamnya. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk spionnya ini karena udah pakai kamera ya, dia nggak ada spion sebelah kiri kanannya teman-teman. Jadi jangan salah sangka, wah ternyata spionnya nggak ada nih, minta diretur gitu ke seller. Nggak ada memang dari sananya teman-teman, di mobil aslinya juga ya. Lalu di bagian bawah di sini ada tulisan 911, tulisannya juga bagus, nggak bleber-bleber. Cuman sayangnya di bagian sebelah sini tuh catnya kurang glossy ya kalau menurut saya tuh. Tuh seperti itu teman-teman. Di bagian sini juga ada logo Porsche, tulisannya juga rapih dan tercetak jelas. Di bagian sini ada handle pintu, sayangnya handle pintunya nggak dicat warna hitam untuk bagian bawahnya biar kerasa lebih 3D gitu ya. Lalu di bagian side skirtnya sendiri ini cakep banget teman-teman tuh. Nih side skirtnya cakep banget ya. Dia detailnya oke banget dan di finishing glossy nih. Nah ini kenapa nggak dibikin gini ya di bagian atap dan wingnya tadi. Lalu di bagian sininya juga bolong teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Ini bolong ya sampai ke dalam, kita bisa lihat rodanya muter seperti ini. Dan di bagian depan juga sama, dia untuk bannya menggunakan Michelin dan velgnya sama juga, ada disc brake dan kalipernya juga tentunya. Jadi ya seperti itu untuk bagian samping kirinya cakep banget, asli saya nggak nyesel beli ini ya teman-teman. Nah sekarang kita akan lihat bagian belakangnya. Nah untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman, bisa kita lihat ini tuh ada list yang panjang banget ya. Ini lampu rem juga termasuk di sini. Dan untuk yang mobil aslinya, logo Porsche-nya ini tuh bisa nyala, sedangkan yang pinggirannya itu agak redup ya. Sedangkan di sini enggak ya, logo Porsche-nya dicat warna putih atau silver nih. Nah seperti itu teman-teman. Terus juga sayangnya ini tuh bukan akrilik, dari plastik doang kayaknya tuh ya. Dikasih list warna silver dan juga hitam backgroundnya. Lalu di bagian bawahnya ada tulisan GT3R Range Sport, kelihatan sama kalian. Nah seperti itu teman-teman. Di bagian bawahnya lagi di sini tuh ada panel kayak plastik gitu, kayaknya kameranya deh teman-teman ya. Dan sayangnya ini tuh cuma dikel doang. Kalau di mobil aslinya dia itu ada kamera dan ada mikanya juga. Lalu di bagian bawahnya di sini ada tow hook juga warna merah. Untuk tow hooknya dia nggak bolong ya, tow hooknya nggak bolong kayak nonjol doang gitu, tapi ada dan diwarnain terpisah teman-teman. Dan sepertinya juga ini memang part terpisah. Lalu kita akan lihat bagian bawahnya lagi. Di sini ada detail knalpot yang cakep banget tuh, bisa kalian lihat. Ini knalpotnya sendiri dia lumayan bolong ke dalam, dan di bagian bawahnya lagi di sini ada diffuser yang gede banget juga dan dikasih motif carbon fiber seperti itu. Di bagian bawahnya seperti ini dikasih motif carbon fiber juga, cuman dia tuh part terpisah dan plastik harusnya ya. Nah seperti itu teman-teman ya untuk bagian belakangnya, jadi cakep juga. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya. Nah untuk samping kirinya seperti ini teman-teman, gak ada perbedaan yang berarti, hanya berbeda di bagian sebelah sininya aja. Kalau yang sebelah kanan tadi kan ada warna birunya tuh. Nah seperti itu. Kalau di bagian sebelah sini nggak ada. Selain itu sih sama aja ya, mau dari velg, ban, terus juga decalnya dan finishingnya kayaknya masih sama juga, nggak ada yang dent. Jadi langsung aja kita akan lihat bagian base-nya teman-teman. Nah untuk bagian base-nya sendiri seperti ini, bisa kalian lihat. Ini kayaknya ada bagian yang plastik dan besi ya. Di bagian belakang ini kayaknya besi deh ya. Nah terus bagian sini dia plastik, di sini juga plastik, dan ini kayak besi apa plastik ya, nanti saya coba buka deh, semoga aja bisa kelihatan ini besi atau plastik. Yang jelas bagian depannya ini plastik ya teman-teman. Untuk bautnya sendiri ada dua, di bagian depan dan bagian belakang. Dan untuk rodanya sendiri dia karet dan gak ada alurnya. Untuk rollingnya sih kayaknya agak lancar ya, agak gitu ya. Tuh di bagian sebelah sininya agak melewat-melewat gitu. Nah seperti itu teman-teman. Sekarang saya coba akan bongkar dulu. Kalau misalkan bisa dibongkar, saya akan masukkan footage-nya. Kalau enggak ya langsung aja nanti akan saya bahas rolling atau enggaknya teman-teman ya. Nah ini dia yang udah saya buka bautnya teman-teman. Ini bautnya asli keras banget dari pabrikannya. Kalian harus ekstra hati-hati. Dan saya juga tadi sempat ganti mata bautnya dengan yang lebih tajam teman-teman nih. Seperti ini lebih tajam. Jadi dia nggak kegerus gitu ya untuk matanya. Kalau yang sebelumnya itu udah agak kurang tajam, makanya saya ganti. Dan akhirnya bisa saya buka. Dengan gak lupa saya juga pakai microfiber di bagian sininya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan catnya jadi mengelupas atau ada yang lecet gitu tuh. Alhamdulillah nggak ada yang lecet atau hilang gitu ya catnya. Dan ini juga motif carbon fibernya tadi saya cek nggak ada yang rusak juga tuh, seperti yang kalian lihat ini aman ya. Nah ini efek kalau pakai microfiber teman-teman, jadi terlindungi, catnya juga masih bagus, partnya nggak ada yang patah juga. Nah kalian juga perhatikan nih, tadi kan ada ini ya, ada plastik antena di sebelah sini. Ini hati-hati banget kalau kalian mau buka, tapi saran saya sih nggak usah dibuka ya teman-teman. Ini karena saya penasaran aja makanya saya buka, karena agak sulit
sulit saya bisa bilang membukanya teman-teman. Jadi kalau kalian gak terlalu expert atau gak sabaran gitu ya, jangan dibuka teman-teman, jangan maksain. Cukup lihat video ini aja, kita akan lihat dalamnya nih seperti apa. Nah sekarang kita akan lihat teman-teman, saya pegang dulu bagian sininya, saya rada takut juga. Nah seperti ini tuh bagian dalamnya. Sekarang kita bongkar dulu. Oke, kita pisahin pelan-pelan gitu ya. Ini sayang banget kalau rusak. Bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat ternyata di sini tuh ada saringan ya teman-teman. Dia itu bolong ternyata bagian depannya tadi. Seperti itu teman-teman. Untuk part-part yang nempelnya seperti lampu di sebelah sini, terus juga di sini ada kaca belakang atau apa ya? Oh, antena. Terus juga di sini ada detail kecil lainnya. Terus di bagian sini juga ada wing yang menempel ke bagian dalam teman-teman. Tuh bisa kalian lihat seperti itu. Nah, ini dia untuk sasisnya atau base-nya teman-teman. Ternyata ini tuh full besi ya. Tuh, bisa kalian lihat sendiri ini full besi. Lumayan berat juga. Sedangkan bagian sini nih yang penahan bannya kayaknya dia itu plastik. Jadi cara memasukkan asnya ini dari pabrik, dia itu masukin dulu velgnya, terus masukin klip plastik seperti ini teman-teman. Karena di bagian dalamnya sini nggak ada opsi untuk membuka as atau rodanya teman-teman ya. Ya kalau kalian mau swap wheels misalkan ya, paling ya ininya diputer berlawanan arah gitu ya sampai dia longgar dan bisa dibuka teman-teman ya, seperti itu. Tapi kalau saran saya sih nggak usah diganti lah ya, ini aja udah ganteng tuh. Nih udah ganteng tuh. Ada disc brake dan kalipernya juga. Sekarang kita akan lihat bagian sini teman-teman. Nah di bagian sininya lumayan detail. Untuk roll barnya sendiri dia dicat warna doff hitam seperti itu, gagah banget. Terus di bagian sini saya bisa lihat ada detail warna merah. Sebentar saya lampuin. Nah di bagian sebelah sini ada detail warna merah. Kayaknya tuh tabung apar gitu ya. Tuh warna merah seperti itu, warna merah glossy. Terus di bagian dashboardnya juga dikasih motif carbon fiber, cuman agak kegedean ya motif carbon fibernya. Terus untuk setirnya sendiri dikasih logo Porsche kalau saya lihat. Dan di bagian panel-panelnya juga dicat warna merah, warna oranye. Kelihatan nggak sih? Tuh detailnya seperti itu teman-teman ya. Banyak yang dikasih decal motif carbon fiber. Untuk bagian lainnya juga lumayan detail. Ini kursi bucket seatnya cuma satu aja. Terus juga dia dikasih seat belt. Seat beltnya warna hitam. Tuh seat beltnya dikasih decal warna hitam seperti itu teman-teman. Ada logo kecil juga, kurang kelihatan sama saya. Semoga di kamera kelihatan ya. Nah seperti itu untuk bagian dalamnya teman-teman ya. Jadi kalau kalian penasaran atau teman kalian penasaran, langsung aja kasih lihat video ini karena agak susah ya untuk membukanya. Lalu selain itu juga di bagian pintu-pintunya tuh dikasih motif carbon fiber juga. Kelihatan gak sih? Nah ini nih panel pintunya juga dikasih motif carbon fiber ya. Kelihatan sama kalian. Terus juga dikasih instrumen lain tuh ya. Terus juga ada detail warna merahnya juga kalau saya lihat. Kelihatan nggak sama kalian? Nah seperti itu ya untuk panel pintunya. Di sebelah sini juga ada, cuman agak kurang kelihatan ya, ketutup sama kursi bucket seatnya tuh. Seperti itu ya, semoga kalian puas bisa lihat dalemannya gitu ya. Jadi kalian gak usah buka-buka karena beresiko banget. Selain karena bautnya tadi keras, takutnya nanti antenanya juga gak sengaja terlepas ya, ketekan gitu ya. Nah semoga kalian bisa puas lihat dalemannya tanpa kalian buka punya kalian ya. Karena lumayan effort dan benar-benar harus ekstra hati-hati untuk membuka bautnya karena keras banget teman-teman. Seperti itu ya. Nah sekarang saya akan tes nih rollingnya lancar atau enggak. Ini tanpa body dulu. Untuk sasisnya doang lancar sih ya tuh. Cuman ya jangan dimainin di track juga sih teman-teman ya. Sayang banget kalau lecet. Ini belum ada di brand lain loh. Dan yang PO juga sedikit. Jadi kalau kalian kebagian ya harus bersyukur gitu ya. Sekarang saya akan coba pakai bodinya kayak gini. Nggak usah pakai dalaman dulu ya. Nggak usah pakai ini dulu nih. Karena harusnya sih sama ya. Ini rollingnya masih lancar loh. Tuh masih enak ya untuk dimain-mainin. Didorong-dorong seperti ini. Jadi ini rollingnya lancar ya teman-teman. Kalau kalian mau main seperti ini aman banget. Nah jadi kesimpulannya gimana? Apakah Porsche 911 GT3R dari HKM ini worth it buat dikoleksi? Dengan harga PO 300.000 menurut saya dengan detail seperti ini, dia ada disc brake, ada kaliper gitu ya. Terus juga bagian dalamnya tadi kita bisa lihat lumayan rapi juga. Ini worth it banget buat dikoleksi, terutama buat kalian yang fokusan Porsche ya gitu, buat ngelengkapin pasti butuh nih yang collector edition ini tuh. Dan ini juga untuk warnanya oke banget. Cuman yang kurang saya suka itu finishing di bagian atapnya ini tuh, kurang glossy ya bagian motif carbon fibernya. Di bagian sininya juga sama. Sedangkan di bagian samping kiri dan kanannya itu aman teman-teman. Nih ini tuh aman ya, glossy-nya bagus gitu ya. Terus di bagian depan ada yang sebagian glossy-nya bagus, ada juga yang kurang glossy gitu ya. Kalau itu misalkan dibuat lebih rapi gitu ya, finishingnya rata semua, bakalan oke banget dan saya pasti rekomendasiin teman-teman ya. Tapi kalau begitu segini aja udah cukup bagi saya karena ini castingan yang belum ada di brand lain. Seingat saya sih gitu ya. Coba koreksi saya di kolom komentar, ada nggak sih produsen lain yang bikin ya? Seingat saya sih cuma HKM doang tuh. Makanya
makanya saya ikutan PO juga. Dan ya selebihnya sih aman, saya bisa bilang ini worth it teman-teman ya. Nah mungkin itu aja review dari saya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar pendapat kalian dan kasih saya saran juga masukan di kolom komentar biar channel ini makin berkembang. Share video ini ke teman kalian yang anaknya Porsche banget gitu ya dan butuh review untuk produk HKM ini. Jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang dan follow juga Instagram saya di visuallogic_staff karena biasanya saya lebih cepat foto di situ dibandingkan posting di YouTube teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Ngeng. Wah, ngerem ternyata. Oh iya, bautnya belum dikencengin. Dadah aja.